UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan membagikan hadiah untuk peserta lomba tari anak tingkat SD atau sederajat, tari anak 8, Wancipta Lagu Banjar yang dilaksanakan secara virtual. Pembagian hadiah ini dilaksanakan di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi jelang tengah hari Kamis 23 Juli 2020. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan membagikan hadiah untuk peserta lomba tari anak tingkat SD atau sederajat, tari anak 8 Wancipta Lagu Banjar yang dilaksanakan secara virtual. Pembagian hadiah ini dilaksanakan di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Utara jelang tengah hari Kamis 23 Juli 2020. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Waitakuni Prima TV membedakan keberadaan tari anak di Kalimantan Selatan yang sebelumnya kekurangan jumlah perbendaharaan. Wah, ini setelah adanya lomba maka muncul garapan tarian baru yang lebih berkembang dari sebelumnya. Namun hasil garapan ribuan peserta ini perlu adanya pengembangan terutama dari segi sinkronisasi antara gerak tarian dengan tema garapan. Suharyanti pun berjanji akan terus melaksanakan lomba tari anak ini selain sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah juga menjadi wadah dalam menampilkan hasil karya yang dimiliki seniman Banua. Untuk pengembangannya ke depan kita tetap melaksanakan ya, karena ini dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya. Jadi kita berharap kegiatan ke depan mudah-mudahan kita masih dapat bantuan dari Kemendikbud. Kita akan tetap selalu melaksanakan lomba-lomba ini karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memungkiri kalau kita diadakan lomba itu, saya yakin peserta itu seakan-akan mendapat support atau mendapat vitamin untuk sebuah penggarapan baru atau untuk latihan-latihan yang waktu pada saat proses dia mau mengikuti lomba. Ada rencana untuk ditampilkan nggak, Bu? Selalu, insya Allah nanti ada ya, tapi khususnya untuk juara satu. Untuk juara satu baik nanti kalau masih kita kondisinya masih pandemi kayak gini, kita tetap dengan penampilan secara pergelaran secara virtual. Nanti kita insya Allah tetap. Salah seorang dewan juri lomba tari Heriadi Haris menilai seberatan penampilan tari anak yang dilombakan ini sangatlah bagus, namun sangat disayangkan masih belum tergarapnya keceriaan si anak wayah menarikan tarian tersebut, termasuk kostum yang digunakan sehingga harus disesuaikan dengan tema tari yang akan dibawakan. Ketua Sanggar Tari Perpikindo Banjarmasin ini pun berharap dalam menggarap tari kelompok ini harus ada terlihat adanya komunikasi antar penari. Tema tari misalnya anak-anak kan tarinya itu ada misalnya beberasi, terus yang itu kan pakaiannya jangan yang kayak pakaian yang busana yang kayak pengantin dibawa dari mainan itu, jadi disesuaikan dengan karakter anak. Jadi pada intinya yang tarian anak itu harus disesuaikan dengan kegembiraan anak pada saat itu. Tapi kalau melihat hasil garapan mereka cukup bagus lah ya? Cukup bagus, cuman ya itu mereka kadang-kadang tidak tidak memikirkan masalah temanya itu kan. Jadi menggarap tapi tidak kadang-kadang tidak kesesuaian dengan tema aja. Tajam sampai ke bajunya kayak ya, masalah pakaian, ya, masalah keceriaan anak itu yang perlu digambarkan. Kalau pian lihat untuk seniman yang sedang menggarap tari anak ini apa yang pian harapkan dari ke depannya? Jadi yang kami harapkan kita harus melihat kondisi anak itu sendiri. Ini kan tarian-tarian anak, jadi tarian anak itu sesuaikan kondisi anak pada masa-masa anak itu kan masa-masa ceria mereka. Nah, jadi disesuaikan baik itu bermain segala macam. Jadi menghubungkan antara komunikasi antara ini kan merupakan tari kelompok, jadi tari kelompok itu harus ada memang digarap komunikasi anak dalam tarian itu. Sementara itu pelatih seni Disdikbud Hulu Sungai Selatan Emperi Paujan mengaku sangat bersyukur bila tarian Baanakan yang dibawakan SDN Kandangan 2 ini bisa memenangkan lomba tari anak yang diselenggarakan secara virtual oleh UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Menurut Emperi Paujan, tarian ini terinspirasi dari aktivitas anak di lingkungan sosial budaya warga Banjar yang sudah jarang dilakukan karena kebanyakan kekanakan wah ini sudah terpengaruh dengan teknologi wan budaya dari luar. Penggarapannya tidak menghitung lawas tapi sekitar setengah bulan kalau tidak salah, tapi kan artinya kami itu memang ada beberapa gerakan-gerakan yang memang sudah ada kami inovasi kembali, yang khususnya pada saat kita kelola di dalam Sanggar Poskola Bestari yang khususnya di Poskola Bestari khususnya gitu. Kalau dibandingkan lomba biasa dengan virtual ini kayak lebih nyaman sebenarnya
tampil biasa daripada virtual. Karena apa? Karena kita butuh pertimbangan berapa kali harus men-shoot tentang video-videonya. Itu kan salah satu hambatan bagi kita dan juga kepuasan bagi kita. Karena kalau sudah langsung tampil tidak ada lagi alasan tidak bagus. Artinya bahwa virtual itu adalah sebuah sama menjadi sebuah ujian tidak hanya di dalam pandemi dan juga menjadi salah satu ujian bagi kepuasan batin seorang senimannya sendiri, pengkaryanya khususnya, apalagi yang kita hadapi adalah anak. MPD Paujan mengaku walaupun mengalami beberapa kendala wayah proses penggarapan tarian ini, namun hasil yang didapat pun sangat membanggakan wan bisa melestarikan seni wan budaya yang ada di Banua.